Isma Farsi Batara Jatim, bertemu lagi dengan YouTube channel kita yaitu Isma Farsi Batara Jatim di sharing eksternal yang kedua. Nah, sharing eksternal yang kedua ini kita bakalan ditemanin oleh Kak Risa. Halo. Ya, halo Kak. Jadi Kak Risa ini sebelumnya dari alumni Isma Farsi dan dari Universitas Brawijaya. Kebetulan Kak Risa juga kemarin menjabat sebagai staf ahli eksternal Isma Farsi Jatim Bali, Kak ya. Iya. Nah, di Isma Farsi sendiri ada banyak sekali kegiatan eksternal kan ya. Salah satu kegiatan eksternal kan ada EPPS ya Kak. Kakak kan udah pernah ikut EPPS, kita penasaran EPPS itu apa sih Kak? EPPS sendiri merupakan Asia Pacific Pharmaceutical Symposium. Nah, jadi kalau misalnya di organisasi farmasi yang ada di Indonesia kan namanya Isma Farsi ya, khusus mahasiswa. Nah, lingkup yang lebih luas itu ada yang namanya IPSF. IPSF merupakan International Pharmaceutical Student Federation, jadi federasi yang menaungi mahasiswa farmasi seluruh Indonesia. IPSF ini punya regional APRO, Asia Pacific Regional Officer. Jadi, lingkup APRO ini mengadakan program kerja yang namanya IPPS, Asia Pacific Pharmaceutical Symposium. Kalau misalnya dari namanya ya, simposium, tujuan utamanya kegiatan ini merupakan simposium. Tetapi bukan cuma simposium saja kegiatannya, ada juga lomba-lomba. Di sebelum EPPS juga ada yang namanya LIT atau Leaders in Training. Setelahnya juga ada kegiatan yang namanya Post Symposium Tour. Jadi peserta ini akan diajak untuk mengelilingi dan mengenal lebih jauh tentang negara yang jadi host EPPS ini. Oh gitu, berarti ada simposium, ada lomba, ada LIT, bisa jalan-jalan juga Kak ya? Iya. Nah, kemarin Kakak udah ikut EPPS di negara mana aja ya Kak? Nah, kalau saya kemarin berkesempatan untuk mengikuti EPPS di beberapa negara. Di 2014 itu saya ikut EPPS di Malaysia. Kemudian di tahun 2015 itu mengikuti EPPS di Thailand. Nah, dan di Thailand ini saya juga berkesempatan untuk join di acara LIT-nya. Lalu di 2016 tahun berikutnya saya ikut lagi di EPPS di Korea Selatan. Wow, udah sampai Korea EPPS-nya kayaknya udah banyak negara yang Kakak datengin. Nah, tadi kan Kakak juga ada bilang dalamnya ada perlombaan. Nah, perlombaan-perlombaan yang di dalam EPPS itu perlombaan seperti apa aja sih Kak? Kalau di EPPS itu ada beberapa macam lomba. Di antaranya ada clinical skill event, itu ada studi kasus tentang kefarmasian, ada juga PCE atau patient counseling event, di mana kita lomba untuk bagaimana caranya counseling. Lalu juga ada public health competition, jadi peserta berkesempatan untuk menjelaskan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan di negaranya masing-masing gitu. Ada juga, tapi selain lomba ada juga loh kayak international night. Lalu ada juga workshop yang menarik pastinya, tergantung dari negaranya yang menyelenggarakan, gitu juga ada. Wah keren ya Kak, perlombaannya tuh memang kefarmasian banget. Ada pertukaran budaya internasional naiknya juga, sangat menarik banget ya kegiatan ini sepertinya. Nah, Kakak udah banyak ikutin kegiatan EPPS dari beberapa negara. Nah, berbagi tips dong Kak sama kita, tipsnya apa aja nih kok bisa ikut kegiatan EPPS sama beberapa negara gitu. Nah, kalau tips dari saya ini ada beberapa tips ya. Tapi yang penting, yang pertama itu pasti dana. Jadi siapkan sangu yang pertama, karena di EPPS itu pastinya ada pendaftaran, pasti juga ada transportasi. Nah, kalau misalnya kita niat sudah mau ikut EPPS, jangan lupa menabung, atau dengan cara lain kita mengajukan proposal mungkin ke fakultasnya masing-masing gitu juga bisa. Lalu untuk tips yang kedua itu pastinya ya, kalau misalnya ikut EPPS usahakan ikut lomba. Nah, lombanya apa saja itu kan ada berbagai macam, tergantung minat kalian masing-masing seperti apa. Diikuti saja lombanya, dan jangan lupa dicari informasinya. Sejauh apa kalian ingin tahu terkait lomba tersebut. Tanyanya ke siapa? Boleh ke alumni-alumni yang ada di universitas kalian, atau kepada kakak-kakak yang sudah pernah mengikuti event ini juga bisa. Nah, jadi kita kalau mengikuti EPPS harus nyiapin dana juga kayak. Terus juga kita harus ngikutin lomba nih teman-teman biar aktif dalam kegiatannya. Lalu tips yang lainnya apa ya kira-kira Kak? Nah, tips ketiga ada lagi nih, pantengin terus sosial media kegiatannya. Jadi EPPS misalnya ada sosial media di Instagram ya dipantengin terus. Jadi kita bakalan tahu
progresnya sampai mana, apa pendaftarannya kapan, lomba yang akan diadakan apa, dan sebagainya. Iya. Tunggu Mel, ada lagi nih tips yang terakhir. Oh iya, yang terakhir Nah, yang terakhir nih yang paling penting, kita harus mempersiapkan rasa percaya diri. Nah, karena di kegiatan ini tuh bukan kegiatan yang serem gitu, tapi kegiatan yang sangat menyenangkan. Kita akan ketemu dengan teman baru, dengan kegiatan baru, dengan berbagai macam lomba gitu. Kita juga akan menemukan pengalaman yang gak akan terlupakan gitu. Jadi rasa percaya diri itu harus nomor 1 gitu ya, harus beneran dipersiapkan. Jadi kita juga harus pantengin sosial media dan nggak ketinggalan infonya, kayak harus juga mempersiapkan percaya diri, karena ini kegiatannya bukan yang menyeramkan, karena ini sangat menyerukan gitu ya kegiatannya kayak. Nah, dan anak-anak farmasi yang di ISMA Farsi sudah diwadahin tempat ini, acara ini harusnya ikut kegiatan ini dengan baik kayak. Nah, jadi menarik banget ya teman-teman di PPS ini, ada simposiumnya, ada lombanya, ada LID, bisa jalan-jalan juga di negaranya, bisa kita pertukaran budaya juga di internasional naik kayak. Terus juga tips-tipsnya seperti kita harus mempersiapkan dananya juga, harus mengikuti sosial medianya juga, harus percaya diri. Percaya diri ini adalah kayak nomor 1 banget dalam setiap kegiatan kayak. Wah, keren banget ya Kak, udah Kakak bisa ikut EBPS di banyak tempat dan bisa berbagi pengalaman hidup kita. Terima kasih banyak ya Kak udah berbagi tips ke kita. Jadi kita harapin teman-teman semua di sini bisa ikut ya Kak ya, Kakak. Nah, Harus ikut. harus banget Kak ya. Iya. Jadi mungkin itu aja teman-teman sharing EBPS kita pada hari ini. Kalau pengen informasi lebih lanjut mungkin bisa tanyain sama Kak Risa juga Kak ya, melalui personal chat. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih dari kami. Sampai jumpa di sharing eksternal yang ketiga. Bye-bye.